Stop! Ada mitos besar tentang tantrum anak yang harus kita luruskan. Tantrum itu bukan manipulasi. Hai, saya Amanda. Hari ini kita akan selami dunia emosi anak, memahami mengapa mereka tantrum, dan bagaimana kita bisa menjadi jangkar yang mereka butuhkan. Jadi, apa sebenarnya tantrum itu? Tantrum adalah ledakan emosi yang intens, seperti kemarahan, frustrasi, atau kesedihan yang meluap. Ini bukan pilihan, bukan rencana licik untuk mendapatkan sesuatu. Ini adalah respons alamiah dari otak yang masih berkembang. Bayangkan sebuah bejana. Setiap emosi negatif mengisi bejana itu. Dan saat penuh, ya, dia akan tumpah ruah. Anak-anak, terutama balita, belum memiliki keterampilan mengelola emosi dan berkomunikasi sebaik orang dewasa. Mereka belum bisa bilang, "Mama, aku frustasi karena tidak bisa menyusun balok ini." Jadi mereka menangis, menjerit, atau berguling. Itu adalah bentuk komunikasi primitif mereka. Aku butuh bantuan. Aku kewalahan. Salah satu pemicu utama tantrum adalah kelelahan atau rasa lapar. Saat energi rendah, kesabaran pun menipis. Bayangkan diri Anda saat lapar atau kurang tidur. Anda pun cenderung lebih mudah marah, kan? Pemicu lain, stimulasi berlebihan. Terlalu banyak keramaian, suara bising, atau aktivitas baru bisa membuat anak kewalahan. Lingkungan yang terlalu ramai atau perubahan rutinitas mendadak juga bisa memicu. Mereka butuh prediktibilitas. Frustrasi karena tidak bisa melakukan sesuatu juga sering jadi pemicu. Misalnya saat mencoba memakai baju sendiri tapi kesulitan. Mereka ingin mandiri, tapi keterbatasan motorik atau kognitif menghambat. Itu bikin mereka marah pada diri sendiri. Keterbatasan komunikasi verbal juga memperparah. Mereka punya keinginan, tapi tak tahu cara menyampaikannya. Bayangkan jika Anda di negara asing tanpa bisa bicara bahasa lokal, dan tak ada yang mengerti keinginan Anda. Frustrasi, kan? Terkadang, tantrum juga dipicu oleh keinginan untuk otonomi atau kontrol. Mereka ingin membuat pilihan sendiri. Ini adalah bagian penting dari perkembangan mereka, belajar mandiri. Tapi kadang caranya masih kasar. Mereka mungkin tidak suka dibatasi, atau ingin hal tertentu dan belum paham konsekuensi atau batasan. Di balik setiap tantrum, ada emosi besar yang belum bisa mereka kelola. Kesedihan, kemarahan, kecemasan. Orang dewasa pun kadang kesulitan mengelola emosi, apalagi anak yang otaknya masih mentah. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk logika dan pengendalian emosi, yaitu korteks prefrontal, belum berkembang sempurna. Ini artinya, saat emosi menyerang, mereka tidak punya rem untuk menghentikannya. Sebaliknya, sistem limbik, pusat emosi fight or flight, sangat aktif pada anak. Mereka tidak sedang berpikir rasional. Mereka sedang dalam mode bertahan hidup emosional. Jadi, saat tantrum, otaknya secara harfiah tidak mampu memproses logika atau penalaran yang kompleks. Memarahi atau menghukum saat tantrum justru kontraproduktif. Itu hanya akan menambah ketakutan dan rasa malu mereka. Otak mereka yang sedang kacau tidak bisa belajar saat diancam. Mereka hanya akan merasa tidak aman dan tidak dicintai. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama, tenangkan diri Anda sendiri. Anak mengambil isyarat dari kita. Jika kita panik, mereka akan lebih panik. Jadilah jangkar ketenangan mereka. Langkah kedua, akui dan validasi emosi mereka. Mama lihat kamu marah sekali karena baloknya jatuh. Validasi bukan berarti menyetujui perilaku tantrum, tapi mengakui perasaan di baliknya. Ini membangun jembatan. Langkah ketiga, tawarkan kenyamanan dan keamanan fisik. Pelukan, usapan punggung, atau sekadar hadir di dekat mereka. Sentuhan fisik menenangkan sistem syaraf mereka dan mengirim pesan, "Kamu aman, aku di sini untukmu." Langkah keempat, setelah tenang, bantu mereka menemukan solusi atau strategi coping. Bagaimana kalau kita coba lagi baloknya? Kamu merasa sedih? Marah? Ini membantu mereka mengidentifikasi apa yang dirasakan. Berikan pilihan terbatas saat mereka frustrasi. Mau pakai baju merah atau biru? Ini memberi mereka rasa kontrol. Ingat, tantrum adalah fase,
Dengan dukungan dan kesabaran, anak akan belajar mengelola emosinya seiring waktu. Jadilah mentor emosional mereka, bukan penghukum. Kita sedang membentuk individu yang berempati dan tangguh. Setiap tantrum adalah kesempatan untuk melatih mereka. Bukan ujian bagi kita, melainkan pelajaran bagi mereka. Bantu mereka menavigasi badai emosi. Dengan cinta dan pengertian, kita bisa melewati ini bersama. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.